presentasi pada siang hari ini. Sebenarnya saya di sini akan menjelaskan maksud kami membuat video ini, yaitu untuk mempresentasikan perabatan gelombang pada mata kuliah medan elektromagnetik. Oke, mungkin langsung saja saya bacakan. Di sini disebutkan oleh kelompok 3, yaitu dia beranggotakan yang pertama emisi P dengan NIM C2B023006. Berikutnya ada Dery Trias Recianto dengan NIM C2B023017. Terus ada Ahmad Zaidan C2B023024. Terus yang berikutnya ada Reina dengan NIM C2B023031. Berikutnya ada Igrida Kusuma Wardani J dengan NIM C2B023032. Nah, di sini sebelumnya masuk ke presentasi pada bagian ini, saya akan membacakan subbab materi yang nanti akan kami bahas. Yaitu yang pertama ada perabatan gelombang pada medium dispersi, ada hubung gelombang. Terus yang ketiga ada transfer elektrik magnetik. Berikutnya yang keempat ada besaran hubung gelombang yang nanti akan kita bahas. Mungkin atau beberapa lama langsung saja kita bahas, yaitu sebab pertama perabatan gelombang pada medium dispersi yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya bernama Mas Rizky. Baik Mas Rizky, langsung saja. Baik teman-teman, untuk perabatan gelombang pada medium dispersi adalah fenomena di mana kecepatan perabatan gelombang bergantung pada frekuensi atau panjang gelombang. Karakteristik medium dispersi adalah yang pertama itu perubahan bentuk gelombang pulsa atau paket gelombang akan melebar dan berubah bentuk saat melambat. Yang kedua adalah pemisahan komponen frekuensi gelombang kompleks akan terurai menjadi komponen-komponennya. Yang ketiga menjadi dua kecepatan, yaitu kecepatan fase, kecepatan puncak gelombang individu, dan kecepatan grup, kecepatan envelope atau amplop gelombang yang membawa energi. Contohnya prisma kaca, pelangi, gelombang air dalam laut, plasma, dan serat optik. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Baik Mas, mungkin izin bertanya Mas, mungkin saya kurang paham terkait analogi sederhana dari perabatan gelombang pada medium dispersi ini Mas. Mungkin kita bisa diskusi bagaimana cara analogi sederhana seperti itu. Jadi untuk analogi sederhana saya membawakan analogi tentang pelangi. Jadi pelangi itu kan terdiri dari butiran air, lalu ada cahaya yang memancar dari atmosfer. Pada saat air melalui cahaya, melewati cahaya yang dipancarkan matahari, itu bisa berbeda-beda kecepatan gelombangnya. Jadi di sini semisal 8, 10, 11, 12, maka ini akan membentuk karakteristik yang berbeda. Semisal oranye. Lalu di sini ada biru, hijau, dan ungu. Jadi perambatan gelombang pada medium dispersi itu proses terjadinya perbedaan frekuensi dalam mediumnya. Jadi di sini adalah proses merambatnya air saat melalui cahaya matahari, maka terjadilah karakteristik yang berbeda. Apakah sudah paham? Baik Mas, terima kasih.
Next slide mas. Selanjutnya akan dijelaskan pada Mbak Naya untuk bumbung gelombang. Kemudian ada bumbung gelombang atau wave, yang dimana struktur fisik seperti logam atau serat kaca yang berfungsi sebagai pemandu agar gelombang merambat ke arah tertentu tanpa menyebar ke segala arah. Bertindak sebagai high pass filter bisa melewatkan gelombang yang frekuensinya lebih tinggi dari nilai ambang tertentu atau cut-off. Kemudian fungsi utama bumbung gelombang ini ada membatasi atau mengurang medan gelombang di dalam strukturnya. Kemudian yang kedua ada mentransmisikan energi frekuensi tinggi seperti gelombang microwave dengan efisiensi tinggi. Contoh, bumbung gelombang persegi atau lingkaran, kemudian ada fiber optik dan kabel koaksial. Next, mas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Melanjutkan presentasi dari Mbak Naya Kirena. Yang selanjutnya itu ada transfer elektrik magnetik, itu perpindahan energi melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium material. Pertama yaitu ada mekanisme transfer energi. Gelombang elektromagnetik terdiri dari satu yaitu medan listrik yang beroscilasi, dua medan magnet yang berisolasi, tiga saling tegak lurus dan merambat tanpa memerlukan medium, yang dimana ada dua rumus yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu terapkan alur kerja otomatis email untuk memelihara prospek, menyambut pelanggan baru, dan melibatkan kembali kontak yang tidak aktif. Next slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Zaidan. Baik, langsung saja masuk ke besaran bumbung gelombang. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit terkait apa itu besaran bumbung gelombang. Jadi parameter atau ukuran fisik yang digunakan untuk menggambarkan sifat dan karakteristik gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tersusun dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi serta merambat tanpa memerlukan medium. Nah, berikut ini ada salah satu besaran-besaran utamanya, yaitu yang pertama ada panjang gelombang, yaitu jarak antara dua titik fase, misalnya puncak ke puncak, satuannya meter. Nah, berikutnya yang kedua yaitu ada frekuensi. Nah, yaitu jumlah getaran gelombang tiap detik 1 Hz yang sehubung dengan panjang gelombang dengan C sama dengan kecepatan cahaya, yaitu ada 3 kali 10 meter per second. Yang ketiga ada periode. Waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran penuh dengan satuan second, hubungan dengan gelombang T sama dengan 1 per M. Yang berikutnya ada amplitudo. Nilai maksimum medan listrik atau medan magnet dengan menentukan besaran energi atau intensitas gelombang. Yang kelima ada cepat rambat gelombang, yaitu kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik di ruangan hampa bernilai konstan 3 kali 10 meter per second. Berikutnya yaitu ada energi gelombang E. Energi tiap foto gelombang elektromagnetik dirumuskan E sama dengan H kali F,
dengan H sama dengan konstan planet. Berikutnya yang ketujuh ada intensitasi daya gelombang per satuan luas dengan satuan watt per meter persegi atau W per M kuadrat. Mungkin seperti ada teman-teman. Next. Nah, di sini ada besaran hubung gelombang. Untuk merancang sistem hubung gelombang, ada beberapa parameter berikut harus diperhitungkan. Nah, di sini terdapat rumus-rumus yang bisa dicontohkan untuk memperhitungkan parameter besaran hubung gelombang tersebut. Nah, yang pertama itu ada frekuensi cut off. Di sini ada Vc sama dengan E per 2 akar meter per A M per A kuadrat plus N per B kuadrat. Nah, di sini garis bawahi batas frekuensi terendah agar gelombang bisa merambat. Yang kedua ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang sini yang harus digarisbawahi jarak antar fase yang sama di dalam hubung gelombang tersebut. Nah, yang berikutnya ada kecepatan fase. Nah, di sini Vp atau V puncak sama dengan C per akar 1 dalam kurung VE per V kuadrat. Nah, yang perlu digarisbawahi untuk kecepatan fase ini ada kecepatan perambatan fase gelombang Vp lebih besar dari C. Berikutnya ada impedensi atau ZTE. Nah, ZTE sama dengan NO per akar 1 min VE per V kuadrat. Nah, yang perlu digarisbawahi di impedensi kali ini yaitu hambatan karakteristik hubung NO sama dengan 377 ohm. Apakah ada yang ditanyakan, Mas? Izin bertanya, Mas. Mungkin itu terlalu panjang ya untuk dipahami. Iya. Masnya punya nggak sih kayak analogi sederhana dari besaran hubung gelombang supaya orang awam tuh ngerti? Kalau untuk analogi sederhananya, mungkin saya kurang begitu paham, Mbak Naya. Apakah Mbak Naya bisa membantu saya untuk menjawab itu? Kan saya bertanya, Mas, mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan? Mungkin Mas Rizky. Jadi untuk besaran hubung gelombang itu untuk saya ambil analogi gerakan tangan. Jadi untuk medan listrik itu gerakan tangan naik turun, tangan kanan naik turun. Itu medan listrik. Untuk medan magnet itu kedua tangan ini medan magnet. Untuk periodenya itu tentang tingginya tangan antara kanan atau kiri itu ini periode. Berarti puncak ya? Ya, titik tertingginya lah, titik tertingginya. Untuk frekuensi itu cepat lambatnya naik turun. Jadi semakin lambat tangan naik turunnya, semakin kecil frekuensinya. Semakin cepat naik turunnya, semakin besar frekuensinya. Lalu ada mungkin ada yang bisa menambahkan lagi dari teman-teman? Berarti antara medan listrik pun sama medan magnet berarti keduanya saling terkait ya, Mas? Iya, benar. Kalau tidak ada medan listrik maka tidak timbul medan magnet. Gitu. Kan tadi analoginya untuk medan listrik tangan kanan, kalau medan magnet keduanya. Cukup dari teman-teman semuanya. Dari Jan Kejum bagaimana? Dari Mas Dery. Baik, untuk presentasi kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.